Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar akibat membuang sampah sembarangan. Nah, Miss Frida mau ajak anak-anak dulu, kita mau nyanyi lagu TAAT Taat, Jadilah Anak Taat. Anak-anak masih ingat kan lagu ini? Pasti. Jadi anak-anak bernyanyi dengan baik, ya. Oke. One, two, three, ya, ini lagunya. Taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau kau dipanggil, Jawablah ya ya ya, kalau kau dipanggil, jawablah ya ya ya. taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau mama suruh, Segera lakukan, kalau papa suruh, segera lakukan. taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya mandi, Cepatlah ku mandi, kalau waktunya mandi, cepatlah ku mandi. taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya makan, Cepatlah ku makan, kalau waktunya makan, cepatlah ku makan. taat, taat, jadilah anak taat. Taat, taat, jadilah anak taat. Kalau waktunya tidur, Cepatlah ku tidur, kalau waktunya tidur, cepatlah ku tidur. Nah, anak-anak, coba anak-anak perhatikan gambar berikut. Apakah perbuatan ini baik atau tidak? Ya, tentu ini perbuatan yang tidak baik ya, sangat merugikan orang lain. Ini gambar membuang sampah sembarangan. Hari ini Miss Frida akan bagikan sebuah dongeng kepada anak-anak tentang akibat membuang sampah sembarangan. Mau lihat? Oke, selamat menyaksikan anak-anak dongengnya. Pasti sangat memberkati kita. Halo adik-adik, salam tangguh. Tangguh, tangguh, tangguh. Sekarang Kak Ojan mau tanya, pernah nggak kalian merasakan banjir? Pernah? Kak Ojan kali ini akan bercerita tentang penyebab banjir. Siap mendengarkan ceritanya? Kalau sudah siap, duduk yang rapi. Pasang telinganya. Lihat ke depan. Kak Ojan akan memulai ceritanya. Seorang anak pergi ke pinggir sungai. Dia membawa sekantong sampah plastik dan berencana ingin membuangnya ke sungai. Aku akan membuang sampah ini ke sungai. Daripada jauh-jauh, lebih baik aku buang aja sampah ini di sungai di belakang rumahku. Dia kemudian pergi ke sungai dan sesampainya di sana, dia melempar sampahnya ke sungai. Tapi tiba-tiba dia mendengar ada suara yang memanggilnya. Wibik, Wibik. Hai teman, Wibik. Siapa itu?
Ternyata ada seekor kodok yang berbicara kepadanya. Kamu ya? Wibik, wibik. Iya, lihatlah. Kakiku terjerat sampah tali rafia. Dan aku tidak bisa kemana-mana. Wibik, bisakah kamu membantuku melepaskannya? Baiklah. Dia kemudian turun ke tepi sungai, mengangkat kodok itu dan melepaskan tali rafia yang membelit kaki kodok itu. Kodok itu kemudian melompat dengan senangnya. Dia berterima kasih. Wibik, terima kasih kawan. Kamu adalah manusia yang baik, Wibik. Tolong sampaikan kepada manusia yang lain. Jangan buang sampah di sungai. Anak lelaki itu pun kemudian pergi meninggalkan kodok yang juga menghilang. Sesampainya dia di sisi sungai yang lain, dia kemudian ingin melempar lagi kantong sampah plastik yang dibawanya. Namun, tiba-tiba dia mendengar suara. "Hai kawan, bisakah kau membantuku?" Anak itu kaget. Dia berhenti dan melihat ke sekeliling. Siapa yang memanggilku?" "Aku di bawah. Aku ikan. Lihatlah. Di sekelilingku banyak sekali sampah plastik. Aku susah sekali bernafas. Dan banyak teman-temanku yang mati, kawan. Bisakah kau membantuku untuk membuangnya ke tempat yang lain?" Anak itu kemudian menjawab adik-adik. Baiklah. Dia kemudian turun ke sungai. Dia ambil sampah-sampah plastik dari air, mengangkatnya ke atas, memasukkannya ke kantong plastik sampah yang dibawanya. Anak itu kemudian menyembunyikan tempat sampahnya. Dia pindah ke sisi sungai yang lain dan berharap tidak mengganggu siapa-siapa. Ketika sampai di sisi sungai yang lain, dia lagi-lagi ingin membuang sampahnya di sungai. Namun ketika dia sekali lagi ingin melempar sampahnya, tiba-tiba terdengar suara. "Wahai anakku, bisakah kau membantuku?" Siapa lagi ya? Siapa? Seorang kakek sedang duduk di tepi sungai di seberangnya. Kakek itu berkata, "Lihatlah anakku, tolong coba lihat. Sungai ini penuh sekali dengan sampah-sampah plastik. Dulu sungai ini bersih dan jernih. Kami bisa minum dan mandi dengannya. Tapi sekarang sungai kami bau dan kotor. Dan jika musim penghujan, saluran air tersumbat dan airnya membuat kampung kami banjir. Jadi bisakah kau menolong kami?" Menolong apa, kek? "Tolong nak, tolong jernihkan air sungai ini. Dan tolong hentikan banjir di kampung kami, nak." Tapi aku masih kecil, kek. Aku tidak mungkin bisa menjernihkan sungai sebanyak ini, seluas ini. Dan aku tidak mungkin bisa menghentikan banjir, kek. Bisa nak. Aku tahu itu bisa nak. Anak itu heran. Dia bertanya kepada si kakek, bagaimana caranya, kek? Caranya, jangan buang sampah di sungai. Setelah berbicara seperti itu, sang kakek kemudian pergi meninggalkan sungai dan anak itu. Sang anak akhirnya mengangkat kantong sampah plastiknya dan pergi meninggalkan sungai. Dia tidak jadi membuang sampah di sungai karena dia mulai sadar bahwa tidak ada gunanya membuang sampah di sungai. Bahkan membuang sampah di sungai bisa membahayakan kodok, membahayakan ikan, membahayakan hewan lain, bahkan bisa merugikan manusia karena sampah yang dibuang ke sungai bisa menyebabkan banjir. Dan sejak hari itu dia berjanji dia tidak akan lagi membuang sampah di sungai. Nah, karena banjir itu berbahaya, jadi ingat-ingat ya, jika terjadi banjir, 1. Jauhi saluran air karena bisa terseret banjir.
2. Mengungsi ke tempat yang aman atau ke posko pengungsian. 3. Bantu ayah bunda untuk mengamankan barang-barang berharga ke tempat yang lebih tinggi. Dan yang keempat, ingatkan ayah atau bunda untuk mematikan kompor dan mematikan arus listrik. Dan sekarang, mulai hari ini kita janji untuk tidak buang sampah di sungai. Nah, anak-anak, Miss Frida hari ini ada kuis juga. Pertanyaan kuisnya, apa saja akibat jika buang sampah sembarangan? Ayo, dari dongeng itu kita dapat pelajari akibat dari buang sampah sembarangan. Ya, pertanyaannya itu dapat dijawab dan jawabannya bisa dikirim kepada Miss Frida melalui chat, rekaman suara atau video. Ya, oke anak-anak, Miss Frida tunggu. Bye-bye. Shalom.